Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi ila akhir. Shadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim. Amma ba'd. Yang kami hormati para jamaah, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan insya Allah jamaah sholat taraweh. Mudah-mudahan semua ibadah kita di hari pertama sampai nanti di akhir Ramadan, semoga Allah terima amal kita, Allah ijabah doa kita, kemudian Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Pastinya kita bersyukur kepada Allah atas sebuah karunia anugerah yang banyak diberikan olehnya. Malam hari ini kita semua sihat wal afiat, daya upaya serta kekuatan yang tanpa izinnya pada malam hari ini kita bisa ikut tarawih, kita bisa ikut isya, kita bisa ikut maghrib, dan semua yang baik-baik itu bukan karena kekuatan kita, tapi melainkan izinnya. Maka izinnya Gusti Allah itu adalah karunia anugerah yang besar, sehingga nikmat sihat wal afiat adalah keniscayaan yang keluar dari mulut kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil. Segala puji milik Allah, bukan milik direktur, bukan milik supervisor, bukan milik manajer, dan bukan milik individu, tapi milik Gusti Allah. Selama serta salam kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan semuanya yang kita lakukan itu adalah semata-mata menjawantahkan sunnahnya. Ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Sunnah Nabi yang diucapkan, sunnah Nabi yang dilakukan langsung, sunnah Nabi yang ditetapkan. Semoga semua jamaah yang ada di sini adalah orang-orang yang selalu mengerjakan sunnahnya, selalu mengedepankan apa yang menjadi ucapan, perbuatan, dan ketetapannya. Maka orang yang pada akhir zaman ini yang masih mempublikasikan, insyaallah fi yaumil qiyamah, jika tarawihnya sampai nanti di akhir Ramadan dapat Lailatul Qadar, bisa beriktikaf, itu sama saja mensiarkan sunnahnya. Maka insya Allah di yaumul qiyamah kita semua yang hadir di sini kandidat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau didoain cuma aja ya. Padahal masih belum makan ya semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, tema pada malam hari ini yaitu mengenai perang setan dan malaikat dalam bentuk membentuk pribadi seorang muslim. Ini serem banget judulnya. Serem sekali. Perbandingannya setan dengan malaikat. Tapi apapun itu judulnya, yang jelas judul yang diangkat pada malam hari ini, setan dan malaikat adalah sebagai sarana membentuk pribadi seorang muslim. Pertanyaannya, mereka makhluk yang tadi kita sebutkan adalah seorang makhluk ya, yang diciptakan oleh Allah, baik itu namanya malaikat, jamak dari malikun, malikani, malaikah, beberapa pimpinan. Yang di situ ada pimpinan yang membagikan wahyu, yang menjadi pimpinan mengguyur hujan, jadi pimpinan memberikan rezeki, dan seterusnya. Dan di situ juga ada setan yang mengajak orang itu berbuat tidak baik. Kalau malaikat itu mengajak bisikan-bisikannya yang baik-baik. Tapi dua tugas makhluk ini sebenarnya adalah qada-qadarnya Allah.
qada-qadarnya Allah. Maka jika kita ingin menarik benang merahnya antara penciptaan malaikat dan setan ini, satu, malaikat itu mengajak kepada hal-hal yang baik, memberikan sebuah instruksi, memberikan sebuah mandat, memberikan sebuah wahyu, memberikan sebuah ilham yang baik-baik, datangnya dari malaikat. Tapi sesungguhnya datangnya dari Allah. Begitu juga yang namanya setan, ya, atau iblis atau jin, yang mereka itu konotasinya mengajak yang jelek-jelek, mengarah kepada kemaksiatan. Tetapi sejatinya setan yang mengajak sesuatu hal yang tidak baik atau berbuat maksiat ini, sejatinya dia adalah makhluk Allah. Setan tidak bisa berbuat seperti itu kalau juga tidak di-ACC oleh Gusti Allah. Jadi dua makhluk ini sebenarnya adalah manifestasinya Gusti Allah. Sehingga makhluk yang akilun, afala yakilun, afala ta'lamun, afala tafakkarun, afala tazakkarun, hanya orang-orang yang mau berpikir, mau mengetahui, mau berakal, mau mengingat-ingat. Dua makhluk ini sebenarnya adalah iklannya Gusti Allah. Kenapa dibilang iklan? Sehingga jangan sampai ketika kita memberikan pengertian atau pemahaman kecil kita, malaikat ngajak ke surga, setan ngajak ke neraka. Tapi berapa banyak juga yang orang katanya berbuat lagunya, gayanya, tingkahnya kayak setan, tapi akhirnya ternyata masuk surga. Sehingga manifestasi yang Allah ciptakan malaikat dan setan ini untuk membentuk pribadi seorang muslim, kita tinggal iman qada-qadarnya Allah. Kadang kita hatam nih, iman kepada Allahnya hatam, iman kepada malaikatnya oke, iman kepada kita mantap, iman kepada Nabi dan Rasul keren, iman kepada hari kiamat, hatam tuh semua nama-nama hari kiamat ya, berita-berita kejadian-kejadian hari kiamat dari mulai sampai nanti akhir keren. Tapi ada yang kita lupa dan jarang dibahas. Apa itu? Iman kepada qada-qadarnya Allah, meyakini dan percaya akan ketetapan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah, baik itu yang baik, baik itu yang buruk. Jadi kalau ada setan ngajak yang buruk, berarti kalau ada malaikat yang mengajak itu yang baik, sesungguhnya itu adalah hak prerogatifnya Allah, namun ada makhluk yang menjalankannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, setan dan malaikat ini adalah sarana untuk kita mau berpikir, untuk kita mau berakal, sehingga pada akhirnya tidak menyalahkan. Ya, orang kalau sudah beriman kepada qada-qadarnya utuh Pak Bu, itu benar-benar mantap udah. Ada orang mendapatkan nikmat baru belanja aja dari TikTok, itu orang bawa tentengan. Kalau dia iman kepada qada-qadar, nggak mau dia mulutnya mentre-mentre. Tuh lihat tuh, ibu itu bawa belanja, bapak itu mau belanja, mobilnya baru. Ini berarti sama aja kita nggak meyakini qada-qadarnya Allah. Orang itu beli mobil, orang itu punya belanjaan banyak, udah diputuskan oleh Gusti Allah. Kenapa juga kita iri? Kenapa juga kita komen? Kenapa juga mulut kita merepet? Maka kalau orang sudah mengerti utuh tentang iman kepada qada-qadarnya Allah, maka keberadaan malaikat, keberadaan syaitan, iblis dan jin dan seterusnya, mereka hanya mengatakan ini kehendak-Mu ya Allah ketika dia berbuat baik, ini kehendak-Mu ya Allah ketika orang itu melakukan yang buruk.
Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sarana diciptakan manusia ya oleh Allah adalah untuk kita benar-benar, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan jin dan manusia saya ciptakan melainkan untuk beribadah, bukan buat ngumpulin harta, buat yang lainnya. Maka orang-orang yang ta'abbud, orang-orang yang senang beribadah, ending daripada sebuah perjalanan hidup adalah bagaimana kita bisa tenang, damai, kemahrifah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah kehidupan akan menjadi tenang tanpa ada khawatir dan kegelisahan. Itu semua manifestasinya berawal dari kita mau menumbuhkan iman kepada qada Allah. Maka setan dan malaikat itu adalah sejatinya diizinkan dan diberikan hak prerogatif oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi muslim yang kafah, muslimah yang kafah, sehingga pada akhirnya tidak memahami Islam seperti orang buta masuk ke gua, atau seperti orang buta yang mencari data gajah. Ketika dia memegang belalai, maka dia akan mengatakan orang buta itu, gajah itu besar, bulat, panjang seperti belalai. Namun disuruh lagi ketika dia memegang kupingnya, dia akan memberikan keterangan bahwa gajah itu tipis, berkibar-kibar seperti kipas. Maka beneran yang dipegang adalah kuping gajah. Jika ini terjadi pada umat Islam, memahami pemahaman yang terkotak-kotak, tidak kafah, maka yang ada saling menyalahkan. Maka iman kepada qada adalah membuktikan bahwa ini adalah kehendak Allah. Mudah-mudahan iman kita makin takwa. Ramadan ini memberikan kesegaran dalam diri kita, dan yang paling penting adalah semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.